ikut Popda di SMA ini, Oh, ikut Popda cabang? cabang lompat tinggi. Oh, Waktu itu kan mewakili SMA untuk Kota oh, Padang. waktu itu menang atau gimana? Alhamdulillah dapat juara 2. Wah, alhamdulillah. Popda main apa alat musiknya? Main gitar. Oh, main gitar. Lalukah ini yang sakitnya abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobki, kembali lagi di podcast Meraki. Nah, kali ini bersama aku Firly Dwi Karauf. Pertama-tama aku mau nanya kabar Sobki dulu nih. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Dan yang gak bosan-bosannya aku selalu ngingetin buat Sobki semua untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Mungkin udah pada bosan ya dengernya, cuman ya gimana lagi, kita masih merasakan dampak dari pandemi ini. Kita mau ngapa-ngapain itu susah ya kan? Maka dari itu emang seharusnya kita mematuhi protokol kesehatan biar pandemi ini segera berakhir gitu. Dan yang paling penting aku ingetin buat teman-teman, buat Sobki semua yang belum vaksin, agar segera vaksin nih. Karena seperti yang aku bilang tadi, biar pandemi ini segera berakhir gitu, biar keadaan kembali normal lagi seperti dulu sebelum adanya pandemi ini. Nah, satu lagi aku mau ngingetin buat teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya dari podcast Meraki, mungkin boleh nanti teman-teman nonton setelah teman-teman nonton video podcast kali ini. Karena podcast kita yang sebelum itu juga mengangkat tema dan pembahasan yang menarik banget nih teman-teman. Di episode pertama membahas mengenai sekolah sejuta pesona. Nah, yang episode kedua kita ngundang salah satu siswi SMA Negeri 11 Padang, yaitu seorang model yang karirnya itu udah meluas banget, bahkan sampai ke luar negeri. Dan yang ketiga, episode ketiga kemarin juga ngundang salah satu alumni SMA Negeri 11 Padang yang dulunya itu menjabat sebagai ketua OSIS. Nah, di sana dia menceritakan pengalamannya dan manfaat yang dia rasain karena dulu pernah menjabat sebagai ketua OSIS. Nah, tentu aja kali ini podcast hari ini nggak kalah menarik nih pembahasannya sama podcast-podcast yang sebelumnya. Karena hari ini kita bakal bahas mengenai minat dan bakat. Nah, mungkin Sobki semua udah nggak asing lagi ya sama apa itu minat dan bakat. Dan mungkin beberapa dari Sobki juga udah tahu nih apa itu minat dan bakat. Namun mungkin ada juga beberapa dari Sobki yang nggak tahu apa itu minat bakat. Nah, maka dari itu aku bakal sedikit menjelaskan apa itu minat dan bakat. Nah, minat adalah suatu keinginan atau ketertarikan seseorang terhadap suatu hal sehingga seseorang tersebut ingin mempelajari atau ingin menguasai hal tersebut. Nah, biasanya minat ini juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, sedangkan bakat adalah keahlian yang dimiliki oleh setiap orang dari mulai seseorang tersebut lahir gitu. Nah, biasanya bakat ini juga disebut sebagai talenta, Soki. Ngomong-ngomong soal minat dan bakat, sebenarnya ini tuh hal yang benar-benar penting banget untuk kita ketahui. Kenapa aku bilang gitu? Karena jika seseorang udah tahu, udah paham nih apa minat dan bakatnya, maka dia bakal dapat menggali potensi diri, dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Minat dan bakat ini sebenarnya juga sangat berpengaruh terhadap cita-cita seseorang loh. Kenapa gitu? Karena jika seseorang sudah paham nih gimana minat dan bakatnya, maka seseorang tersebut akan mengetahui ke depannya gimana pilihan pendidikan dan karirnya. Jadi dalam mengerjakan tugas-tugasnya saat ini nggak merasa terbebani nih karena seseorang tersebut udah punya plan-plan nih nanti ke depannya pendidikannya gimana, nanti karirnya gimana gitu. Nah, ngomong-ngomong, sebenarnya hari ini aku nggak bakal sendirian aja. Kali ini aku sebenarnya akan ditemani sama bintang tamu. Nah, bintang tamu aku kali ini masih siswa SMA Negeri 11 Padang. Mungkin boleh langsung kita panggil aja Bang Hamdah Sukro. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, kali ini aku udah ditemanin sama Bang Hamdah Sukro. Mungkin boleh kita minta Bang Hamdah buat ngenalin dirinya lagi. Baik, perkenalkan, saya Hamda Syukro, salah satu siswa SMA Negeri 11 Padang
Sekarang berada di bangku kelas 12 SMA. Oke, jadi seperti yang udah dikenalin sama Bang Hamda Syukro ini, Bang Hamda ini udah kelas 12 ya sekarang. Iya. Jadi kurang lebih itu udah 3 tahun sekolah di SMA Negeri 11 Padang ini. Nah, mungkin kita boleh minta Bang Hamda untuk ceritain apa aja sih minat dan bakat yang Bang Hamda punya dan udah terrealisasikan selama kurang lebih 3 tahun ini di SMA. Minat dan bakat. Soalnya minat dan bakat waktu itu pernah ikut Popda di SMA ini. Oh, ikut Popda cabang? Cabang lompat tinggi. Waktu itu gak nyangka aja lompat tinggi itu. Oh, Waktu itu kan mewakili SMA untuk Kota Padang. Jadi di SMA ini diseleksi dulu tuh, diseleksi siapa yang mau diwakilkan untuk SMA ini ke Kota Padang. waktu itu menang atau gimana? Waktu itu pas seleksi di sini dapat mewakili SMA pergi Kota Padang. Nggak nyangka aja waktu itu bawa lompat tinggi padahal belum ada pengalaman di lompat tinggi. Terus nyampe di Padang tuh alhamdulillah dapat juara 2. Wah, alhamdulillah banget. Berarti lompat tinggi ini baru Bang Hamda pelajari baru-baru SMA ini ya. Iya. Dan kaget juga ternyata pas ikut lombanya bisa menang gitu ya kan. Oke, oke. Nah, dengar-dengar juga kemarin ini Bang Hamda sempat ikut itu ya lomba musikalisasi puisi. Ya waktu itu bentrok tuh jadwal musikalisasi sama Popda Oh, tersebut. jadwal latihannya. Jadwal latihannya. Oke, Jadi waktu itu latihan Popda pagi sampai siang. Nanti setelah siang baru latihan musikalisasi puisi. Popda tadi kan dapat juara nih 2 ya kan? Juara 2. Nah, kalau musikalisasi puisi ini gimana? Kalau musikalisasi gak dapat, mungkin karena kurang fokus kali ke Mungkin musikalisasi. karena juga jadwal latihannya bentrok ya, jadi fokusnya Bang Hamda ini terpecah-pecah gitu ya. Oke. Nah, aku dengar-dengar juga Bang Hamda ini anak basket ya kalau nggak salah. Iya. Oke. Nah, jadwal biasanya latihan basket tuh harinya tuh kapan? Kalau latihan basket tuh Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Oh, lumayan Terus padat juga ya. ya itu sore. Kalau Minggu pagi sampai siang. Oh, nah mungkin aku bakal balik nanya lagi soal Popda lompat tinggi ya kan. Lompat tinggi tadi itu kan baru Bang Hamdah dalami selama SMA ini kan. Iya. Nah, kalau musikalisasi puisi tadi itu Bang Hamdah main apa alat musiknya? Main gitar. Oh, main gitar. Nah, main gitar ini tuh baru Bang Hamdah pelajari itu SMA ini juga atau udah dari lama juga nih? Kalau main gitar udah lama dari Udah lama. SMP. Oh, udah dari SMP ya. Dari SMP. Berarti nggak kayak lompat tinggi ya. Nah, main gitar ini udah dipelajari dari lama. Nah, kalau basket ini sendiri? Kalau basket udah dari SMP juga. Oh, udah dari SMP juga. Terus di SMA nih ada ekskul basket, ikut basket, ada juga klubnya, Iya, ikut iya. ikut klub basket tuh. Oke. Nah, itu kan sebenarnya kalau dipikir-pikir lumayan banyak juga ya berarti kegiatan Bang Hamdah selama SMA ini. Nah, itu sendiri berpengaruh nggak sih terhadap pembelajaran akademik yang Abang Hamdah rasain? Jadi waktu itu kan latihan popda sama musikalisasi itu kan bentrok bentrok. tuh. Jadi padat jadwal latihan. Karena itu tuh tinggallah akademik belajar di kelas. Waktu itu kan udah tatap muka tapi terbatas Iya, kan tatap waktu muka itu. terbatas. Jadi izin tiap hari izin sampai sekitar 2 mingguan lah, 2 mingguan. Jadi nilai semester waktu itu anjlok tuh. Tugas banyak numpuk. Itulah. Jadi emang seharusnya kita tuh pandai-pandai ya membagi Ya waktu. pandai-pandai lah bagi waktu untuk adik-adik kelas 10, kelas 11 sekarang yang mau naik ke kelas 12. Yang juga Rajin-rajin mungkin lah. ikut-ikut lomba kayak Bang Boleh Hamdah. ikut itu tuh tapi jangan sampailah yang wajib. Jangan sampai tinggal yang wajib pada yang sunnah. Benar. Kan belajar itu emang kewajiban kita ya sebagai siswa. Nanti yang kayak popda, musikalisasi puisi atau basket itu kan sebenarnya mengembangkan minat dan bakat ya. Iya. Itu juga harus gitu. Cuman jangan meninggalkan kewajiban kita sebagai siswa itu kan belajar gitu. Nah, tadi kan Bang Hamdah ngomong kalau Bang Hamdah ini ikut musikalisasi puisi ya. Mungkin boleh kita minta Bang Hamdah bersama beberapa teman-temannya buat nampilin penampilan musiknya nih, boleh ya? Karena aku yakin Sobki juga pada penasaran gimana penampilan musik yang akan dibawain sama Bang Hamdan dan juga teman-temannya. Boleh, boleh.
Lihatlah luka ini yang sakitnya abadi, yang terbalut hangatnya bekas pelukmu. Aku tak akan lupa, tak akan pernah bisa tentang apa yang harus memisahkan kita. Di saat ku tertatih tanpa kau di sini, kau tetap ku nanti demi keyakinan ini. Jika memang dirimulah tulang rusukku, kau akan kembali pada tubuh ini. Ku akan tua dan mati dalam pelukmu, untukmu seluruh nafas ini. Kita telah lewati rasa yang pernah mati, bukan hal baru bila kau tinggalkan aku. Tanpa kita mencari jalan untuk kembali, takdir cinta yang menuntunmu kembali padaku. Di saat ku tertatih tanpa kau di sini, kau tetap ku nanti demi keyakinan ini. Jika memang dirimulah hanya untukku, bawalah hatiku dan lekas kembali. Ku nikmati rindu yang datang membunuhku, untukmu seluruh nafas ini. Dan ini yang terakhir, ini yang terakhir. Takkan ku sia-siakan hidupku lagi. Jika memang dirimulah tulang rusukku, kau akan kembali pada tubuh ini. Ku akan tua dan mati dalam pelukmu, untukmu seluruh nafas ini. Jika memang dirimulah tulang rusukku, kau akan kembali pada tubuh ini. Ku akan tua dan mati dalam pelukmu, untukmu seluruh nafas ini. Untukmu seluruh nafas ini. Untukmu seluruh nafas ini. Nah, penampilan tadi itu menjadi penutup podcast kita hari ini ya. Makasih untuk Bang Hamda dan juga teman-temannya. Keren banget tadi. Makasih udah undang untuk datang di sini. Oke, ya sama-sama. Nah, mungkin segitu dulu ya buat hari ini. Makasih buat Sobki yang udah nontonin kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di-share podcast hari ini. Dan juga kalau teman-teman atau Sobki punya kritik dan saran boleh ditambahin di kolom komentar. Nah, mungkin segitu aja ya. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.